Akhirnya tanya, Bu, jujur saya mau buka perusahaan security. Cuman kami belum ada modal. Tapi kami lagi ngurus pesangon. Gimana caranya, Bu? Ini galak. Loh, Bu ketawa. Baru kali ini security yang bikin perusahaan kata. Kayak bapak ini kata. Kan gitu. Akhirnya saya bantu, nggak usah pakai uang dulu. Iya. Akhirnya namanya udah ada. Udah, Bu. Namanya PT Mandiri Bersama Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, basubuk bandia kita mau tahu lama di podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah hari ini telah kedatangan seorang tamu yang selalu ditunggu-tunggu pemirsa podcast Kabar Rantau, khususnya yang tinggal di Tangerang Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yon Friar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alisi aja? Alhamdulillah Bang Ari. Semoga Bang Ari juga gitu. Ambo panggil nama lengkap Pak Yonoviar gitu. Siap. Ambo panggil Pak Yon gitu. Pak Yon Bulia, Pak Yono Bulia. Ay, Pak Yono. Alhamdulillah Pak Yono. Di mana kampung asal Pak Yono? Ambo asli di pinggiran Danau Meninjau, Pak Ari. Meninjau kampung. Iya. Alhamdulillah. Jadi cerita singkat atau cerita panjang pun rancak mana, bisa sampai sejarah perjalanan hidup Pak Yono. Oh gitu. Jadi mungkin karena kami itu di kampung itu boleh dikatakan orang yang dikatakan susah enggak susah tapi kayu pun enggak, tapi boleh dikatakan amak petani apa nelayan. Oh, itu alhamdulillah. Nah, jadi sehari-hari ya ke sawah. Ke sawah. Iya. Ya ke sawah. Jadi de awak acok bergaul dorang setiap pulang ke sawah duduk bermanuang apa kok iko kerja sampai tua kok. Jadi pikir dek biasa baca koran segala macam. Betul. Hobi lah bikin dulu mau masuk ABRI zaman dulu. Oh iya. Jadi malam pagi penghidupan untuk membiayai sekolah tuh memang ambo dari kelas 6 SD itulah biaya sendiri. Lebih sendiri. Sendiri. Jadi kegiatan waktu ketik dulu. Ketik tuh ambo mencari ikan ke danau. Oh jadi ikan ke danau. Alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang mencari ikan tuh dari jam 8 malam pulang jam 2 malam. Malam ya. Jadi sekolah gitu. Jadi ambo suka menabung pula ke Bang Ri. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu kan tabungannya kok kan tabungan pramuka yang ada di pos. Zaman tuh. Zaman siswa ya betul. Ya, jadi di situ mau rajin tuh. Manggaleh jo rajin kadang-kadang. Pada sana mana orang? Ambo pada sana 7. Oh 7 nomor. Ambo nomor 5. Iya. Kebetulan yang di hati-hati Ambo tuh taman SD. Kamu SD. Ayo, Ya, jadi alhamdulillah Pak Yono lagi sampai kuliah. waktu dulu taman SMA paling tinggi ya. Nah, baru di Jakarta tahun 2010 baru ambo kuliah hukum. Oh berkuliah hukum. Setelah keluarga lah setelah betul ya. Iya, karena kuliah ya. tapi perjalanannya memang sangat. Jadi diulang lah dari bawah Likut, dulu ya. ya. Jadi dari ketek temu memang udah bosau, rajin kadang-kadang membeli ayam ke ke pinggiran gunung itu. Iya. Ambo juga ke Bukit Tinggi. Iya. Bali per ekor, jualnya per kilo. Iya. Jadi piti ditabuang karena masuk tamat SMA, Iya. pingin masuk ABRI, tak boleh jorong tuh. Karena katanya apa ang dulu pailo baparangnya lah mando-andok ke mahkamah. Tentara apa dulu? Kalau dulu kan sukarelawan banyak. Oh, sukarelawan. Ya, zaman-zaman Jepang ya siswa. Wajib militer lah istilahnya. Zaman parang dulu. Jadi tak boleh. Nggak boleh. Pikir-pikir. Kak kuliah pitih nak do.
Akhirnya ambo pailah ke Aceh, ke Kota Canai. Pertama di situ Karajo, ndak ada Karajo, ditawari dari tata usaha di Semea Muhammadiyah. Tapi di sekolah agak cadiak bukan, bodoh bukan. Ndak ada guru sejarah waktu itu. Iya, disuruh lambo mano. Tapi di awak kan beraja orang kini orang siswa beda. Betul. Orang kini kan, kalau orang siswa tuh apa, nana? Iya. Peta-peta tuh coba lengkap tuh. Jadi guru lah. Jadi guru lama-lama situ, ndak betah lah tuh. Di tahun 88 tuh. Tahun 88. 88. Oh jadi dari dulu dari kampung ndak langsung ke Jakarta adalah. Oh enggak. Aceh kok dari dulu. Aceh dulu. Memang waktu ketek pernah di Medan di Aceh. Oh di Medan dulu. Iya. Setelah itu pulang terus aduh lah orang awakku di Makassar. Di Makassar. Diajak lah ke situ. Ke Makassar pula nih. Ke Makassar mau surang, pingin. Ndak tentu Makassar ntar lima disuruh naik kapal. Naik kapal kan. Udah naik kapal ke Makassar dijemput di situ. Itu kan ongkos berapa? Lupa. Itu tahu ya lupa tahun 82. Di Makassar. Karajo ya mencicipi dia. Di rumah makan Padang. Iya. Terus kadang-kadang mencari beli ayam ke kampung-kampung. Iya. Dia walau pengalaman di kampung beli ayam dulu. Situlah beli ayam kampung. Lama-lama baik meninggal. Pulang ke kampung. Terus kata baik padusi, janganlah jauh-jauh merantau. Awak lah di sawah, pematang sawah tuh. Pulang kayak meninggal tuh bantuin gak orang kayak ke sawah. Iya betul. Pak mak jauh-jauh ke mak ya mak. Ke Jakarta banyak mak ya. Ayo kan ada tuh kakang almarhum gini Happy. Jadi awak ke Jakarta tapi ndak tinggal jinyo. Tinggallah jo kawan-kawan lah gitu. Kawan-kawan dia. Akhirnya ngontrak. Ambo dek dak kerajo pailah ka tempe di apa kah? Iya. Di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu. Nah, di situ dak kerajo ada orang awak sia tuh bang. Adik dia dari kampung. Kamu ada kerajo gitu. Iya. Ya aduh itu majak ya. Tanya lah ya. Ditanya, kamu ada kerajo? Kerajo apa bang? Abang lagi membangun di Kemayoran untuk semen katanya. Oh gila. Dek awak baru tuh yo. Iya. Namanya makan lah. Oh terima kerja. Terima. Tukang aduk semen. Sudah ngaduk semen ada sebulan nggak salah. Iya orang awak kalau merantau sejo. Yang penting kan halal. Halal betul. Setelah ngaduk semen itu 2 bulan. Ada orang datang. Siapa tuh Bang Yan? Di Ambo tuh banyak. Ambo butuh orang untuk jago buku di Terminal Senen. Kau banyak rancak kau nya. Baca kalau buku ku hobi awak kau ya. Akhirnya batu Bang Arman suruh majak jago buku katanya. Jadi bang, di situ lawak banyak dapat ilmu. Awak buku saya sadonya. Jadi awak belajar akuntansi, belajar hukum, kewiraan, manajemen situ apa saja. Sampai sado-sadonya lah pelajari. Tapi nan awak matangkan duduk sambil jago buku tuh itu tadi. Hukum. Tadi pidana perdata yang namanya Niswonger Petia Kansil itu subjek itu wah dipelajari lah. Pelajari sadonya. Memang awak tuh kalau rajin membaca tuh ilmu tuh banyak. Ilmu tuh banyak. Nah, jadi sado buku tuh baca tuh. Sampai Ambo dibilang dosen. Pulang dari itu Karawamangun dan ada mahasiswa baru kuliah di mana Dek Trisakti. Oh pakai buku ini nih. Loh kok tahu Bang? Abang dosennya katanya. Padahal tukang jual buku. Dek karena menjual buku siswa. Iya gitu iya. Itu luar biasa. Setelah itu lama jujur aja Ambo pernah tuh kerjasama memasukkan buku-buku bajakan. Bajakan pernah. Jadi PT banyak dapat tapi tidak ada hasilnya. Kok
Kok bisa sampai model itu? Dek orang memasukkan buku di situ, batanya-tanya, itu para jahit belum? Iya. Para jahit, oh model seketek jualnya banyak aja. Nah, lama-lama ambolo masuk andi. Cubo lu surang. Cubo lu, sama apa cubo? Yo namanya ndak halal ya. Jadi istilahnya piti hantu dimakan setan. Iya, piti hantu dimakan setan. Ini ndak ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada awak dulu dan dulu taraga jadi TNI Polri. ABRI dulu. Kenal lah aja polisi. Iya. Kata, Mas mau nggak ikut latihan pendidikan Sapam di Monas? Iya. Lah itu saran-sarannya Pak. Udah pokoknya ikut aja katanya. Kok elok pula orang kerja kan? Ikut dari tadi rencana kamu masuk tentara. Masuk Sapam. Sapam. Sapam ya. Akhirnya dek kenal bayi aja ada di sana sama bayi aja kenal jadi polisi itu. Akhirnya yo pendidikan Sapam di Monas. Pendidikan Sapam di Monas. Ambo melamar tiga perusahaan. Terima sadonyo. Terima sadonyo jadi Terima Sapam. sadonyo. Iya terima jadi. Pertama terima Senin. Terima Senin. Nah, terima Senin terima terus 20 hari terima pula sampai yang dulu. Ya Allah. Sampai di Jaya Property. Jaya Property. Padahal di Jaya Property itu tes itu bare. Susah minta pun. Soalnya kalau awak tes sama anak UI, psikotesnya. Dari 105 orang yang lulus itu cuma 6 orang. Nah, masa mau? Iya. Dari 20 hari itu gaji waktu itu masih nge 150.000. 150.000. Iya, 90 apa 2 tidak salah tuh. Tapi kalau itu kan kadang ini. Iya, lumayan lah gitu. Akhirnya dapat di Jaya Property itu gaji kadang 350 lah. Alhamdulillah. Iya, 350. Waduh, kadang Jadi ditaruh lagi. Iya, jadi security. Ditaruh di Plaza Bintaro. Dia awak tadi menjual buku basicnya hukum. Sati ada permasalahan orang mancilo, awak disuruh maju. Dan pasal-pasal itu pencurian yang 361, 362, 363, 37 sampai itu jadi awak adalah biasa. Wah, ini kalau ada ini panggil tuh Yanopier. Nah, awak lah BRP orang tuh jadinya. Situ karena polisi segala macam di Bintaro. Iseng melamar juga, tidak salah tahun 95 lah 96 lah 3 tahun di Jaya Property Plaza Bintaro. Melamar belum dia di Indomobil di MT Haryono. Itu tesnya lumayan juga susah. Sampai tes kesehatannya di Lekespra. Jadi di Otogo apa rencana kamu lamar ke apa ya? Di mana? Di MT Haryono kok di Indomobil kok rencana. Security jo. Katanya gak orang gaji kadang. Oh, jika ada cari gaji kadang. Cari gaji kadang. Nah, terus lulus Pak, lulus jo. Lulus bertanya gaji. Gaji saya berapa Pak? Loh, kok kamu di sini ngelamar security nanya gaji? Saya gaji saya udah hampir 500 itu Pak. Awak mengicu tuh? Iya. Oh mana ada gaji security 500? Ya kalau bapak nggak mau ya udah. Saya tempat yang lama mendingan saya nyaman di mall lagi Paknya. Model itu Pak diam saya. Di telepon taruh. Karena buka baru Indomobil di sektor 9. Iya. Akhirnya udah datang Pak. Aduh kali sabulan nih telepon taruh itu. Terus gimana gajinya Pak? MT Reno tuh ya. Gimana Pak gaji saya? Ya udah, tapi saya nggak mau dikontrak 6 bulan Pak. Kayak orang-orang saya punya 2 tahun. Kok kamu masuk ini banyak permintaan? Akhirnya, kalau nggak mau ya udah saya balik lagi Pak. Balik Pak. Nanti telepon lagi. Ya udah. Langsung dikontrak 2 tahun. Pikiran kan kalau dikontrak 2 tahun, langsungnya kan karena tetap aman. Soalnya undang-undang Remnaker itu dia suka baca tahu. Jadi setelah itu di Indomobil mungkin karena awak basic awak ada untuk pengaman baraja dan ada itu setiap permasalahan di mobil itu alhamdulillah bisa teratasi. Yang melarikan moto, yang melarikan PT, baik sales maupun itu dapat sampai penyitaan. Akhirnya dari pimpinan mobil itu setelah kerusuhan itu kan itu kerusuhan 98. Itu ambo yang ambo jaga tuh alhamdulillah aman. Indomobil ndak seketek pun ndak ada di sini. Akhirnya mungkin ada apresiasi dari
tahun 2001 Ambo disuruh bikin perusahaan tuh. Oh, jadi dari pihak Indomobil kok Iya. menyarankan untuk buka Iya. perusahaan security. Iya, soalnya kan di Indomobil Multitrada itu Ambo dari penerimaan, penempatan sampai penghitungan gaji itu Ambo. Betul. Nah, kan Jakarta Tangerang tuh. Betul. Sampai ke Bekasi segala macam tuh. Ya udah Ambo. Akhirnya 2001 awak masih ngontrak di Pondok Karya nggak salah 200.000 nggak salah. Wah, kecek kayaknya. Pak, gimana saya mau buka perusahaan Pak? Saya aja masih ngontrak. Lu tuh mampu katanya. Nah, kebetulan saya masih ingat Dek jasanya namanya Pak Budiman Aliwarga, direkturnya. Masih dia. Alhamdulillah masih hubungan baik. hubungan baik. CEO-nya Pak Beni Udaya. Oh iya. Masih di Riverpark. Ya cok ono yo apapun disuruhnya pasti mau demi keamanan. Terus 2003 disuruh beli ya. Nak mau aja. Datanglah perintah 2005. Lu kalau nggak mau, gue kasih ke orang lu sama anak buah lu nggak boleh ada di mobil. Waduh. Akhirnya berpikir, Iya, ada pokoknya. lebihnya kan. Akhirnya Wah, terima. terima. Oh, iya. Wow. Itu pro kontra itu Pak. Yang anehnya pergi kan ke notaris. Kan anak buah pakai awak waktu itu udah kepala security. Iya. Nah buah pakai security. Oh kayak itu kan ke sektor Mandar itu. Iya. Ketok. Ada apa Pak? Mau ketemu ibu. Lah sejam udah ada susuruhnya masuk dong. Nah, ibu apa lu pokoknya. Gak lama duduk. Pak keperluannya apa Pak? Saya mau bikin perusahaan. Oh saya kira ini security lingkungan minta sumbangan. Iya lah sejam lebih. Sampai. Yang security. Minta sumbang deh bawa map. Waduh. Oh itu pantasan saya nggak dipanggil-panggilnya. Iya kata. Saya kira bapak mau minta sumbang. Saya bilang sama ibu. Sapam lingkungan minta sumbang. Sembarangan deh. Akhirnya masuk. Pak masih ingat tuh Pak Notaris Martiana SH. Akhirnya, maaf ya Pak. Kata asisten saya orang minta sumbangan. Akhirnya tanya, Bu, jujur saya mau buka perusahaan security. Cuman kami belum ada modal. Tapi kami lagi ngurus pesangon. Gimana caranya, Bu? Ini galak. Loh, Bu ketawa. Baru kali ini security yang bikin perusahaan kata. Kayak bapak ini kata. Kan gitu. Akhirnya saya bantu, nggak usah pakai uang dulu. Iya. Akhirnya namanya udah ada, udah Bu. Namanya PT Mandiri Bersama Sakti. Nggak sengaja PT itu bentuk tabayang saya. PT Mandiri Bersama Sakti. Bersama Sakti. Nah, Perusahaan kamu masih ada begini? masih. Alhamdulillah. Itu 2005. 2005. Tuh Bapak dapat dari mana nih? Ini soalnya Mandiri kan banyak. Kalau sekali klik 400.000 Pak. Iya. Tapi kalau 3 kita ajukan tetap 400.000 gitu. Iya. Saya yakin nggak ada yang punya Bu. Loh kok nggak ada yang punya? Saya kayak kebayang gitu loh Bu. Karena Mandiri Bersama Sakti itu dalam arti saya itu bersama-sama kita kuat. Iya, bersama orang Sakti. Iya, Sakti itu kuat tuh Bu. Kalau tempat saya. Oh gitu ya. Ini siapa aja? Ini Bu. Ini saya kepala sapam di mobil. Saya direktur utama. Ini anak buah saya. Jadi komisaris. Ini direktur nih komisaris. Udah 3 aja Bu. Kalah. Waduh katanya. Bapak dekat ya katanya. Alamatnya gimana Pak? Saya masih ngontrak Bu. Alamatnya rumah saya aja Bu ngontrak. Yang lucu disurvei dari Pemda itu. Iya. Cari-cari Pak, kantornya di mana Pak? Kantor saya di rumah Pak. Di rumah? Iya di mana? Kontrakan ini Pak. Iya serius. Itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah datanglah Bapak itu. Ini kontrakan Baderet 7 ah. Dan terus awak paling ujung. Kok di sini Pak? Ceritakan Pak, saya jujur kami pengen maju loh Pak. Kami perantau semuanya. Iya. Ada yang dari Lampung, ada dari Padang, ada dari Tegal. Iya. Jadi karena kami security, kami pengen maju buka security sourcing. Saya mau Bapak bantu. Aduh, ini luar biasa ini gitu. Iya. Akhirnya ya udah, saya bantu. Nah, bantu dari situ. Jadi anak buah Wak yang di Indomobil tadi jadi karyawan. Alhamdulillah. Itu Jadi barang bangkit langsung Iya. jadi kontrak langsung di Indomobil. Iya.
Jadi awak itu apa namanya itu MOU ambil surang. Karena lah baca hukum tuh. Ambil surang legal nih. Yang kurang-kurang stake dibagusin. Dan adalah contoh kawan-kawan dia gitu. Udah selesai itu. Yang lucunya kan dalam MOU pembayaran bulan berikutnya. Gaji sesuaikan dengan hidup mobil bulan berjalan. Aduh, bapak lu punya. Bang gaji 135 juta. Boro-boro pitis. Sama dak. Aju aja lah, telah kenal sadonya kok. So kok akrab. Bajuan personalnya tanggal 5 oleh. Bu, majuin tagihan. Pak Yono, kan tagihannya bulan berikutnya. Terus gajinya gimana, Bu? Anak buah saya jadi sekarang. Itu saya nggak tahu. Ke orang keuangan lah, bajuin lo. Nggak lah mon. Halo, tahu ya. Iko yang menyuruh perusahaan kepimpinan dulu. Awak telepon dari bawah. Pak izin menghadap Pak. Ada apa kan? Ya saya izin menghadap ke Bapak. Iko invoice lah Bapak kok. Udah jam 2. Pak Ilok jam 2. Ada apa kamu kan? Ini kan perusahaan dulu security Bapak yang nyuruh buat. Terus gajinya tanggal 28, pembayarannya bulan berikutnya bagaimana caranya Pak? Nggak digaji sama saya ini. Terus apaan? Invoice Pak, tantangan dulu kalau Bapak tantangan. Lu bisa aja katanya. Tanda tangan. Langsung dicair. Tanda tangan, terus sudah wow juga Pak. Pak Yono kan belum waktunya. Ibu lihat tantangan dulu siapa? Loh kok direktur katanya. Ya kalau ibu nggak mau saya naik lagi. Oh, Pak Yono nggak boleh gitu. Lah, ibu kan nggak mau, tadi nggak mau. Udah tanda tangan sadonya. Dia tanggal 25, tanggal 28 gajian. Alhamdulillah. Nah di situ lah putar-putar. Oh itu akhirnya minta Pak saya nggak di mobil aja boleh Pak. Di mana ada Holland Bakri? Iya. Ya bagus katanya. Alhamdulillah dapatlah di Holland Bakri. Itu. Holland Bakri terus Nasabah. Terus ada beberapa Durpwing gitu, ada sebagian ada. Iya. Terus ada pabrik garment, ada perumahan, ada bank gitu. Karyawan kok Pak Yono? Karyawan. Dari sekian perjalanan tadi disambui lah banyak perusahaan. Lah beberapa perusahaan adalah yang dihandle. Lah bara karyawan gini. Yo kalau dihitung-hitung sadonya mungkin anak 900-an Pak. Alhamdulillah lah banyak membantu masyarakat itu terbantu lah ya. Termasuk ada gusuran dari orang awak Tanah Abang tuh banyak yang mau jadikan security itu. Alhamdulillah. Jatinegara gitu. Jadi orang-orang awak yang kini orang-orang Minang awak jadi tergusur dari Mbak cerita aja. Kan PKL Tanah Abang kan banyak tergusur tuh. Betul. Banyak melamar kan memenuhi syarat. Yang penting nggak mau karajo. Ambo Didi. Siapa yang mau diatur masuk. Gitu. Ya. Terus ada dari kampung aja Bobo. Dari Maninjau gitu. Aduh. Ya dari daerah lain. Nah, jadi yang penting nggak mau karajo. Tapi banyak orang awak lah di dalam. Banyak orang awak. Ya itu. Memang Ambo utamakan orang awak yang Ambo apa karajo. Ya memang ada plus minusnya pasti ada gitu. Iya. Tapi itu. Saya mau dibantu, ayo masuk gitu ya. Masuk ya. Tapi dapat cerita dari kawan-kawan, mau dapat yang Pak Yono menjadi ketua IKM ya, yang periode 2020-2000 sampai ke situ cerita itu. Memang Ambo itu suku berorganisasi dari dulu, mengumpulkan orang suku. Jadi kebetulan Ambo beberapa kali menyatukan IKM yang ada di Tangsel. Iya. Alhamdulillah ada yang tergabung, ada yang tidak namanya awak ya. Akhirnya ada pemilihan ketua tahun 2005 balik, nggak salah. 2005 balik. Ambo itu terpilih jadi ketua harian. Ketua harian. Ketua saya dulu. Ketuanya Abdurrahman. Arnopinya anggota DPRD Tangsel. Berjalan itu. Dan kami juga ada beberapa daripada IKM yang ada di Banten membentuklah DPP Ikatan Keluarga Minang. DPP Ikatan Keluarga Minang. Ada Pak Sarudin, di Sarudin Pak Zairul, Pak Topik, Pak Nepri, Ambo.
Ado Mayor Yanto, Purnawirawan dan Junet dan lain-lainnya itu. Karena kenapa ado IKM tapi induk pusatnya itu enggak ada. Oh itu. Jadi dengan pemikiran itu Ambo jo kawan-kawan itu membentuklah dengan kita menghadap Pak Pameng Idris, almarhum Pak Isanuan, Pak Fauzi Bahar, Pak Samsul Jalal, macam-macam lah. Nah, akhirnya kami bantu itu namanya DPP Ikatan Keluarga Minang. DPP Ikatan Keluarga Minang. Yang ketua pertama itu Bapak Haji Sarudin yang punya Hotel Horizon di Pandeglang. Karena itu baru setelah itu ada pertemuan-pertemuan sama Pak Pami dan Pitu Minang yang ada di Jakarta. Akhirnya Pak Fadizon jadi ketua umum. Nah, kadang-kadang kan orang awak kok berpikir IKM itu adalah suatu diidentikan dengan partai. Itu sebetulnya salah. Karena DPP IKM yang ada kini itu wakil-wakilnya dari partai-partai lain dulu tuh. Iya, Pak Artea Dahlan dari PDIP. Pak itu ada Imi Sandiago, Nasdem. Pak yang dari Batua pengacara Pak siapa namanya Gapua? Pak Munir. Iya, itu wakil ketua. Iya, Golkar ya. Golkar, Pak Refri Rizal dari PKS. Jadi untuk penjelasan bagi masyarakat Minang itu jangan diidentikan seorang partai itu dengan seorang organisasi. Itu jauh berbeda. Kenapa? Partai itu bisa waktu bagai diganti. Tapi nan Minang nggak bisa ganti. Nah itu, iya kan? Bisa nggak? Oh itu orang IKM diganti orang Batak, kan bisa. Tapi misalkan partai salah satu misalkan Gerindra diganti PDIP bisa kan? Pindah-pindah kan? Nah, itulah konteks daripada berorganisasi sosial dengan organisasi politik harus dibedakan. Kami jujur bahwa secara kelembagaan itu partai itu tidak berpolitik, tidak boleh. Tapi pribadi masing-masing itu harus berpolitik. Kok enggak ketinggalan zaman awak kok. Nah itu. Jadi kembali awak ke pribadi tadi itu. Ambo tuh buka perusahaan tuh dari 2005 Pak. 2005. Alhamdulillah. Jadi sekete. Kalau dipikir kehidupan dulu, kadang-kadang menangis aja. Istilah di keluarga tuh katanya kalau bakumpu tuh aikolah nama membagikan batang tarandam. Jadi keponakan-ponakan wajah isiko kuliah. Oh keluarga di kampung wajah iya baru dulu ndak ada yang di kampung loh. Oh iya. Orang tahu sadonya kami. Iya. Kampung tuh ndak tahu lah kadang-kadang. Sedangkan kami punya sawah dan biar orang juga ndak tahu. Yang tahu kan kakak-kakak. Jadi bertanya. Iya. Acuk pulang kampung. Kalau pulang kampung agak jarang. Harus cukup pulang kampung. Pemirsa podcast Kabaran Tahu tuh supaya tahu kampung. Minta acuk sekali setahun kan. Memang Ambo pulang kampung 2001 tuh karena istri Ambo kan Jawa. Iya. Oh ibu Jawa. Ibu Jawa. Kenapa salah itu? Enggak Pak, iya. Rencana kan sekali ke Jawa, sekali ke Padang. Tapi dek daki lo ke Jawa jadi dan lagi kami pulang tuh ndak ada orang. Iya. Di kampung tuh ndak ada. Di kampung rumah masih ada rumah sawah masih. Cuman kan ndak ada dusana ndak ada. Batu dusana. Dusana tahu saudara. Pertama lamaran tanah kedua lah meninggal. Dusana awak di kampung Badua lah meninggal. Oh ndak ada. Nah, jadi Masana Jawa kayaknya masih ada lah. Sana Jawa ada tapi kan nggak mungkin rumah ada. Jadi dah ada. Mudah-mudahan kau paimbau di podcast kau dan saudara bisa kau mencari tahu dan kau komentar lah suruh untuk pulang kampungan. Iya. Dan lagi ambo dek namanya kan Yono Pian. Orang-orang panggil Pak Yono. Pak Yono kan. Jadi kadang-kadang yang dibilang banyak kelucuan. Ambo tinggal di belakangku dulu di Jicuan. Oh iya sekolah. Jadi istri ambo itu kalau nyanyi Minang tuh alhamdulillah tuh jago. Ambo nggak bisa. Iya. Nya ke orang Padangnya bahasa Padang. Oh ibu. Iya bahasa Padang. Ini pandai bahasa Padang. Oh saya Padang ya. Satu saat dek libur Karajo, Pak Ilo makan ke situ tuh. Nah nih, babok lo si Mas makan gue. Hah? Tak kaji. Apa balik ke belakang? Si Mas sial. Nah, jadi itulah dipanggil orang Pak Yono kadang-kadang orang bahasa Jawa aja, Pak.
Sama ke Jawa, di lebih bahasa Jawa, payok ke Jawa, ada bedah rumah, wah nembrung aja. Tentu bahasa Jawa di situ. Iya. Pulang-pulang, awak lagi dulu, nyoba tanya ke istri, Ti, iki bojomu Jawa apa Padang Ti? Katanya. Lo piye Mbak? Loh, iso ngomong Jawa akeh gitu. Kecepan itu. Awal emang pertama galak-galak surang. Dan lagi katanya kalau ndak bisa Solo sejawa tak kadalin. Itulah Pak Yana tahu masuk ke Tangsel ke tahun berapa? Iya 93 tuh mulai masuk, cuman ndak ikut organisasi. Oh jadi bukan bertempat tinggal Iya. di tahun 93 93. lah di Oh, ikut. Pertama Ambo Karajo itu di Plaza Bintaro. Oh Plaza Bintaro tahun 93 Pas lah, buka. buka Iyo. Jadi 93 cukup lama lah di Tangsel, ibaratnya luar biasa lah. Ya alhamdulillah apa yang kita kadang-kadang waktu Ambo ketua harian itu pernah lah di sekretariat Ambo pesta kan orang. Nah, Mungkin karena kurang mampu Ambo nyala pesta. iya. Tapi di waktu pergi ke rumah itu tidak macam orang pesta. Sepakat lah kami beberapa orang. Kami pestaan di sekretariat. Kami undang wali kota. Alhamdulillah. Bu Irin. Bu Irin. Datang beliau. Datang beliau. Ngasih kata sambutan sampai kini anaknya namanya Irin belum. Iya. Dan beliau tuh Karajo juga kini. Dalam 5 tahun. Oh itu. Jadi dulunya balik Karajo ya kan jadi kolektor. Oke sih enggak usah lah anak-anak orang gitu. Karajo lah jambo. Iya betul. Ambo salut ini tuh. Walaupun dulu bantu itu kini ibadahnya tuh hebat. Pengajian pokoknya terang orang saja nyono. Itu Ambo salut ini. Lah Itulah. punya anak dua. Jadi kalau Pak Yana anak orang Ambo anak dua, yang satu tamat dari IPB, PB lah Karajo jurang 4 tahun. Dia awak punya rencana lah Ambo setahun Ambo tarik. Oh, iya tuh, Cak. Soalnya ikut batanyo. Iya, lebih ke orang. Batanyo gaji situ barang sekian gitu. Udah apa-apa lebih di kantor aja deh. Nah, Jadi kelola perusahaannya ada kini lah ya. ayo yang kini. Kalau yang kedua, alhamdulillah lulus murni dulu sekolah tinggi pelayaran tapi di Makassar. Di Makassar. Patang lah praktek di Savandar. Karena ada COVID kok. Agak ditunda kok. Iya. Alah satu semester lo tertunda. Semester jadi tertunda. Jadi setahun deh lah tamat. Setahun tamat ya. Jadi balik ke situ tadi. Iya. Kan kini pun situasi dalam keadaan COVID-19 Iya. ya. Ba'a mensiasatinya supaya perusahaan tetap jalan, Ba'a kejadian atau banyak pengurangan karyawan atau Ba'a? Memang ada beberapa pengurangan karyawan dari beberapa perusahaan yang ini. Tapi alhamdulillah Ambo tuh semenjak di kerja kontrak aja perusahaan tuh, Iya. Ambo paling langgeng. Alhamdulillah ya. Ada 10 tahun masih Aduh aja bro. masih dikontrak. Alhamdulillah, ya. Kapatang itu masih dikontrak aja. Jadi yang lah Alhamdulillah ya. kabar aku Allah yang kada balik tahun di juga. Ambo lihat kan outsourcing itu besok kan 2 tahun lah no kan. Tapi Ambo lah Diperpanjang. karena gitu. Ambo tuh memberikan satu pelayanan. Karena kan jasa. Mau jambara segala jambara Ambo tetap pelayanan. Yo. Sama jindo mobil dulu Ambo enggak pernah apa namanya jambara tuh ini karena Enggak baretong mana lah. enggak baretong lah kecil orang itu. Jadi situ mungkin nilai plus gitu. Ya hubungan dengan namanya jasa pengamal kok berlawanan kan sama ormas kok. Tapi awak kan bukan ibarat kalau dia prinsip gitu. Musuh itu jangan dipukul, tapi dirangkul. Musuh itu jangan dipukul tapi dirangkul. Dirangkul. Nah, itu. Dan itu satu. Yang kedua di dalam hubungan awak itu awak caranya awak masuk ke orang tuh simpati kau. Senang hatinya. Jadi kalau alhamdulillah kalau di Tangsel tuh jujur kalau ada yang membangun ini orang IKM enggak? Soalnya orang IKM tuh mengadu ke awak tuh. Iya. Pak, ini kita bangun diganggu sama ormas ini. Tapi kok tegur itu.
Iya, wah paling Pak Yono juga nih. Jadi pemirsa Iya. podcast yang tinggal di Tangsel. Nah, boleh. Kok ketua kita, ketua untuk tapi minta batanyo, minta sipai, minta penapik gitu loh. Insya Allah, ambo lah banyak lah yang berurusan dengan polisi, Iya betul. dengan ormas gitu, yang kita bantu lah, Betul. kita bantu. Mungkin kalau anak-anak Juramangu, Pamulang dan pernah berurusan polisi, jo tentara, itu ambo selalu karena ambo kerjasama tuh di mana ada batalion pasti ada tuh. Pasti ada. Untuk Siko kan Haranut, Iya. Jatake, Jatake, terus Kobra sampai K320 ke Sampai ke Serang. di Serang itu. Jadi kawak dek bergerak di bidang pengamanan. Pengamanan. Jadi batalion Terdake itu yang ambil. Pasti itu lah. Iya, ternyata setiap batalion itu banyak orang awak. Iya, bahkan dandion yang di Gagak Putih yang di Serang itu orang awak dulu. Nah, di Haranutku banyak orang awak. Banyak. Dulu ada Pak Rikas itu orang awak kerap. Banyak. Di apa wadanjonnya di Yonkap itu orang awak juga. Jadi ambo berpikir kalau ada lah persatuan, Iya. ada Purnawiran ABRI atau TNI orang awak tuh lebih rancak. Betul. Apa yang KDB? Makanya dalam ambo tuh sering kontak-kontak, kumpul-kumpul gitu, membadokan sekretariat, Iya. kumpul di situ, minum. Bahkan ambo masih inget kok abangnya. Iya. Ambo membadokan pertandingan domino, hadiahnya Oto, Wih, juara 1. iku nama doan orang awak sadu alahnya. Kebetulan yang ada ambo pribadi, tapi Oh, ambo ada pribadi. kan IKM. Oh iya. IKM dibantu jo rekan-rekan Jadi orang awak. pertandingan domino Setangsel. Bahkan dari Lampung datang, dari dari Lampung, Bandung. Bandung. Datang, hadiahnya Oto langsung, wah pajang tuh. Oh, pajang betul. Pajang Oto tuh, pajang motor berapa biji itu. Jadi orang tuh percaya kan, memang iyo. Akhirnya itu orang Minamino lagi main-main itu, tanya-tanya, ternyata itu keponakan kanduangnya. Menang nih. Ya Tuhan. Batanya, Gara-gara waktu iyo, gua tuh ya. di mana anonya? Di mana kok? Ambo kampung Pariaman Pak. Oh Pariaman di mana? Apa kampung Pago apa ya? Iya. Situ. Siapa Siko? Nya diem. Bapak kok Pak diam? Nggak tahu nggak nama Iko dulu di Apang. Tahu tapi nggak pulang-pulang Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata inyo surang. Senyu surang. Bapak palu apa nengis? Ya Allah ya Tuhan. Inilah. Temu kangen lah sama itu betul. Oh kok apa? Udah kamu katanya. Apa harus mampu pulang gitu. Itulah. Betul. Jadi ada masalahnya Jojo adik kakaknya dulu. Betul. Barang tahu udah pulang. Pas gua di situ. Alhamdulillah. Jadi ambo baru begitu. Kurang awak tuh menggumpulannya silaturahim itu kan ada domino. Betul. Ada adat istiadat itu. Jadi tuh mangkonyo di program ambo yang program agak capek itu ada ampe itu. Yang untuk IKM kini. IKM kini itu. Pertama tuh adalah kamu. Kurang awak tuh kan terkenal dengan Islami gitu. Tapi kalau ada kadang di kampung malah miris Iya. dengan narkoba ya. Iya. Makanya di situ tuh kami anukan pengajian-pengajian. Iya. Yang baca mengaji yang betul-betul tahu tajwid dan qiraatnya Betul. dan mendalam. Kalau dulu kan mengaji, kalau mengkaji. Makasih. Nah, alhamdulillah banyak tuh yang menyumbang tuh Al-Qur'an patang 25 biji tuh tafsir di sini. Alhamdulillah. Yang satu tuh memang agama budaya. Budaya. Supaya seni budaya. Nah, itulah banyak berkumpul tuh dari rumah seni Naman Minang. Iya. Mungkin ada Oyo Pak Oyong itu. Iya. Banyak tuh. Nah, itulah Mursal dan segala macamnya. Ada yang dabuihnya juga. Itu sosial itu kami sebetulnya kalau Kapatang tuh lebih 600 paket kami salurkan. 600 paket Iya sembako dibagikan untuk orang Minang. Orang awak Iya. Orang Minang. Karena kenapa pada Covid pertama itu kan luar biasa. luar biasa tuh. Iya betul. Jadi alhamdulillah. Karena Jo indak Iya. rumah di bayi aja. Rumah di bayi ya. Iya. Manggalnya bisa. Nolih bisa. Itu. Itu luar biasa. Itu secara sosial. Tadi ada sosial, agama, budaya, sosial. Itu sosial kami itu lah. Kami survei. Ternyata kalau nggak percaya, Iya. kami survei ke lapangan di Pondok Aren saja tuh keluar 3 boleh orang waktu tukang pulung padusin 6 orang. Iya. Orang awak. Orang awak. Iya.
ada batiku pengemis. Itu Pondok Aren tuh. Jadi itu makanya kadang-kadang miris kalau ada telepon tuh Pak, kami lah 2 hari namakan. Itu ada tim survei kami itu. Bah, iya Pak, pemulung katanya itu Pak. Mudah-mudahan lah. Nah, itu. Meningkatlah secara ekonomi. Nah, secara ekonomi kami itu nggak tahu didatangin ada dari Surabaya, dari produsen garam. Iya. Pengen suplai garam kerjasama dengan pembayaran 3 bulan kuliah. Mau dikirim ya minimal tuh yang ngirim 20 ton gitu. Kami laksanakan. Yang kedua aduh jo dari Surabaya juga Surabaya tapi ada orang awal ini kan memberikan bagaimana IKM Tangsel itu menggalih kau jangan duduk-duduk di kaki lima nih tapi digital marketing. Betul, di online ya. Online best store itu. Nyuka majakan sampai bisa gratis. Ada pelatihan gratis untuk orang-orang awal yang dirantau. Nah, itu jadi menyangkut UMKM nanti. Itu lah mulai udah mulai ya untuk pelatihan. Tuh yang ada pula pabrik plastik dan kertas segala macam dari Cikarang. Minum apa ya nah? Oh siap. Nah, gitu. Jadi dilanjut tadi plastik bahas itu tadi. Jadi ada datang pabrik. Dia tuh membawahi 20 pabrik. Sebangsa plastik. Ada yang dari Singkong jo. Iya. Anunya tas-tas itu model apa. Jadi datang Kambo tuh silaturahim, tak tahu tuh cerita. Saya pingin bagaimana kerjasama sama warung Padang Setangsel. Warung Padang Setangsel apa butuhnya? Tusuk gigi, kertas, kantong sama dengan apa? Box itu. Harganya jauh dari harga pasaran. Jauh. Di pasaran sekitar 3.500. Ini 1.800. Alhamdulillah lebih cuman Ambo kepatang paguyuban rumah makan Padang Tangsel. Ambo ke masuk kapan bisa masuk. Ambo kan ke sini. Sekalian dia orang IT untuk terus karena ditampe Ambo tuh lapang tanah ya. Jadi ada yang mau surah jual pecel lele gitu. Pangsit apa sajalah yang penting manggaleh lah berapa sewa ya manggaleh lah dulunya jadi ke sewa iya tarasara baraka membayar yang penting alhamdulillah tuh lah jalan kau tuh Pak Yana. Jadi kalau untuk perkumpulan IKM kau yang khusus untuk Tangsel pertemuan kau sekali bara anggota atau memang ada masyarakat yang ingin tahu ya kan mungkin mereka ada yang belum bergabung di IKM sistemnya Pak. Jadi sistemnya kok di dalam pengurusan yang baru Ambo bantu aku jadi Ambo mau undang atau mendatang IKIK yang ada di Tangsel. Bentuk kini ke malam kok jujur aja ada perwakilan dari Mande. Dari Mande. Mande itu sebetulnya bertamu nyeping baso, tapi nyuka datang. Akan memberikan program Miko yang silaturahim. Itu satu. Yang kedua mungkin ada beberapa dari IKIK Allah bergabung. Ya ada yang dari Pariaman, ada yang dari Solo. Nah, itu. Dan kami udah rilis dari Agam Iko kumpulan Iko. Nah, di kontaknya nama kita mau. Iko lo anggota kami Pak. Nah itu, jadi intinya waktu untuk IKM Ikatan Keluarga Minang itu banyak sahayun salangkah. Jadi ada moto kami itu nan jauh di Padake, nan dake di Pare. Sacio bayam sadancian babasi. Jadi nan jauh-jauh atau Padake. Baku. Tahu siaran sana ya. Sepuluh tadi itu. Iya betul lah ya. Sapa mainan dia minum. Tahu cuma mak gitu kan. Jadi banyak kadang-kadang banyak dasar loh ini Bang Edi kan. Iya. Lah 20 tahun enggak usul. Jadi silaturahim. Sama juga silaturahim itu kan membawa rezeki. Jadi komunikasi, solusi, rezeki. Itu udah pasti itu. Itu yang mau terapkan. Mungkin untuk IKM Tangsel itu akan merangkul tidak lihat dari mana. Tapi kita lihat dia mau kemana.
mudah-mudahan dikarenakan di Tangsel banyak orang awak berkumpul. Cipadu itu orang awak seluruh lah. Cipadu, Ciputat, Pondok Betung kan Pondok Betung adalah perkumpulan IKM. banyak sangat. Paripai di Jurangmangun banyak. Sangat. Di Maharta itu banyak orang awak. Maharta itu batu. Maharta itu ketuanya kan Pak John. Ambo jujur ambo pernah mencalek ya. Iya. Kumpul di situ. Ternyata mencalek barang. Sombong itu jadi putih mencalek Tan Barat itu Pak John. tanpa tangkol Sebagai anggota DPRD Tangsel. DPRD Tangsel. Cuman alun rasaki. Dari partai apa tadi? Ambo dari Partai Gerindra. Oh Gerindra. Alun rasaki. Jadi mudah-mudahan nomor ampe dulu. Ampe kan. Sampo ampe itu kakinya koko tuh tidak itu. Mungkin di IKM itu lah jadi mungkin mudah-mudahan lah nanti bisa yang jadi mungkin bisa mencoblos sekali lagi lah. Insyaallah. Yo kalau IKM Tangsel tuh mungkin pertamanya kan bagus. Iya. Ambo IKM Tangsel itu silaturahimnya bukan di Tangsel aja Pak. Sampai ke Cilegon, Kota Serang, Kota. Kalau di data gini Pak ya, para kira-kira orang awak yang tinggal di Tangsel. Kalau menurut statistik pertama banyak itu kan orang Jawa. Iya. Yang kedua itu orang Sunda, yang ketiga orang awak. Oh itu perhitungannya luar Iya. biasa. Jadi nomor tiga terbanyak dari suku. Iya. Tangsel. Iya. Jadi kalau ada pemilihan umum tuh, jujur calon-calon tuh datang, waduh. Iya Kambo tuh ketiga-tiganya. Iya. Jadi supaya tidak pecah-pecah orang awak kan namanya pilihan kan beda-beda. Ambo baik grup politik. Jangan di grup umum. Grup politik argumen lah. Misalnya pendukungnya beda-beda kan. Jadi mau katakan IKM itu secara lembaga tidak berpolitik, tapi secara per orang wajib. Silakan lah. Ya. Politik ya. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tapi yang kita juga persamaan orang Minang. Betul. Partai boleh beda, tapi Minang tetaplah Minang. Tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti Jorang Batak atau Jorang Jawa. Apa saja betul. Itulah Pak Yana. Jadi lah panjang cerita lah kasinan kamari cerita. Apa saran-saran untuk anak-anak milenial dan baru gini baik yang di kampung atau yang tinggal di rantau gitu. Apa saran dari Pak Yana? Saran Ambo itu kepada adik-adik yang ada di kampung maupun di rantau. Pertama tuh apa yang ada di hati itu langsung gerakan. Jangan ditunggu-tunggu, karena gerakan hati itu adalah membawa ke kemajuan. Tapi kalau terpengaruh dengan secara digital yang tidak bagus, maka akan jadi pemalas. Ada yang main game segala macam itu. Itu kan kurang bagus kalau karena orang yang main game itu secara kiri kanan tidak tahu. Gitu. Jadi apa yang tergerak yang positif laksanakan. Karena awak tuh dengan ada kegiatan itu kan menambah wawasan. Ambo dulu ya dari anak orang petani, maduk semen, jadi satpam, bisa punya perusahaan. Di bawah Ambo tuh jujur Pak, ada pernah tuh pensiunan jenderal. Iya. Kalau mungkin kalau karena Ambo dari mantan Kapolsek itu banyak Pak. Jadi chip security. Ya ada yang mayor itu, ini kan Kapolsek mayor tuh. Betul. Kapten segala macam tuh banyak. Dari PM yang masih aktif itu banyak ikut karena kan butuh ini. Jadi awak tuh janganlah lihat orang yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraan. Selalu komunikasi karena komunikasi itu akan menghasilkan solusi. Gerakan hati adalah gerakan yang murni daripada mulut. Jadi Pak Yano ada danga tadi bisnis apa tambahannya tadi itu? Oh iya, Ambo itu ada namanya bisnis di kontraktor Pak. Bisnis kontraktor. Kontraktor tuh khusus buat rumah-rumah kayu. Kayunya kayu karambia. Yang anehnya kayu karambia itu kan nawak dari Padang. Ambo beli secara gelondongan, secara balok, papan itu membuat rumah-rumah kayu di Jakarta. Ambo pernah yang membeli itu orang Padang, bawa balik ke Padang. Padahal karambianya dari Padang. Nah disitulah kalau dapet ya orang-orang awak yang di Padang tuh,
itu sebetulnya adalah tuh modal awal yang rancak. Ya, ambo be lantai parkit. Jadi rumah-rumah gazebo kan gitu ya. Iya, gazebo, rumah kayu itu knockdown. Tukang-tukang dari Jawa, Japara, termasuk Sukabumi itu. Jadi alhamdulillah langganan tuh banyak loh orang-orang yang kadang tuh. Mungkin bantu Pak Wahidin pernah, Pak John Parit, Pak Sutioso itu pernah itu mau di Bu Mega juga tuh Komar gazebo pernah mau beli. Gitu. Jadi harapannya kan supaya lah di kampung tuh banyak kalau awak pingin. Ambo pingin majan tuh yang knockdown itu kalau mau. Dalam bentuk bosau tuh. Jadi itu bukan hal yang luar biasa lah Pak. Nilai jual. Nilai jual gazebo itu. Bayangin aja nilai 2 kali 2 tuh saya dulu tuh ambo jual 12 juta dulu tuh. Kini sampai 17 juta 18 juta itu yang atau istirap alang-alang itulah kepada dunsan ambo yang di kampung cobalah manfaatkanlah jangan awak menjual batangnya tapi olahlah batangnya kalau tidak bisa ambo nanti ambo ajakan nanti itu. Alhamdulillah lah di penghujung pembicaraan gitu Pak Yonafiar. Alhamdulillah lasinan kamari lah mau lama terima kasih banyak atas mungkin ada sekali ada tambahannya silakan. Jadi yang berharap kepada petinggi-petinggi orang Minang yang seluruh Indonesia. Betul. Sebetulnya kalau boleh dari tahun ke tahun dalam pemerintahan pun apapun wali dari jajaran-jajaran orang Minang tuh orang yang paling tertinggi menurut Ya. Kenapa awak itu tidak bersatu? Ya. Kenapa awak tidak saling ibaratnya Merangkul bersama. merangkul anak keponakan anak usuran naik. Betul. Sipol lihat kan banyak tuh kayak Pak Doni Munardo, Ya, Pak Boy, banyak beberapa. Menteri Agama, Pak Menteri Atea, itu kan banyak itu. Pak Padison, Pak Andre Rosade, Atea itu kan orang yang memegang kendali di negara. Kenapa nggak bikin yang awak sayangkan? Tidak adanya satu rumah gadang di rantau, Iya. balerong. Mudah-mudahan mendengar. Iya kan? Kalau orang-orang tuh kan dengan Kalau Pak Fadil lah pula punya rumahnya kan. tapi maksudnya yang sampai bakumpu. Betul ya. Bakumpu aja. Kalau Taman Mini itu kan udah punya Pemda. Nampunya awak. Nampunya awak kah? Nah, ya. Jadi Nah, awak bisa anak kemanakan pergi duduk ke sini minta pendapat. minta pendapat untuk Betul. ada sasaran Masalah apa untuk tak baik bayo lah. Setidaknya payung hukum untuk orang awak. itu. Jadi maksudnya awak tuh ketapat agama apailah ke balerong. Ya, payilah tak pendapat. Ndak pelah ke Taman Mini tuh. Ayo. Ya kan kalau ini ada rumah gadang di Taman Mini. Ayo. Maksudnya iya PTP tinggi awak itu cobalah Bergeraklah hati. Bergerak. Mana tahu dengan pembicaraan waktu motor taringan gini tersentuhlah hati petinggi-petinggi kau untuk bisa menjadikanlah umpamanya wadah kini kau perkumpulan awak kau untuk bisa sampai batanyo. dan lagi gitu Pak. Betul. Pak bantu Kampung Minang atau Balerong. Iya. Di situ bisa disewa untuk balik juga kan. Okay. Pegawainya bisa jurang Pak. Betul. Iya kan? Kan banyak orang awak tuh yang kekayaannya ada 10 miliar, 20 miliar itu. Mudah-mudahan ke depan Atau dia ndak menyumbang investasi lah. investasi kan bisa. Bisnis dalamnya. Iya, itu harapan awak semoga kepada angku-angku atau orang-orang tua awak yang ada di rantau. Karena orang awak kok sifatnya kan organisator, mengumpulkan orang. Dan juga untuk daerah-daerah lain terkenal orang Minang itu kompak. Tapi bagaimana kekompakan itu bungkus dengan satu arah Ya. supaya satu, tidak pecah-pecah. Amin. Itu maksudnya apa kan? Itulah Pak Yonafiar. Siap. Terima kasih banyak Siap. atas kedatangan Siap, Pak. ke studio kami. Semoga pembicaraan kita bermanfaat setidaknya bagi kita dan juga sama pemirsa yang menonton di acara kau. Itu sampai situ dulu Pak Yonafiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.